Baik, kita akan teruskan sedikit lagi dari subbab 3.2. Extreme, extrema, and the first derivative test ya. Titik ekstrim dan uji turunan pertama ya. Yang sudah kita bahas pada subbab 3.1 itu adalah aplikasi dari turunan. Maksudnya itu apa manfaat dari turunan gitu ya. Yang pertama yaitu mengetahui kapan fungsi naik dan turun. Nah, pada subbab 3.2 kita akan belajar manfaat lain dari turunan, yaitu kita akan mengetahui titik ekstrim namanya. Titik ekstrim itu bisa kita sebut dengan titik minimum atau titik maksimum. Coba kita lihat grafik yang ini contohnya ya. Di sini ada keterangan increasing, ada decreasing, ada increasing ya. Jadi grafiknya itu berubah dari naik, terus turun, terus naik lagi ya. Di sini ada dua titik yang dikasih keterangan. Yang pertama ada relatif maksimum atau maksimum relatif, ada juga relatif minimum atau minimum relatif ya. Atau dengan kata lain ada juga relatif ekstrim ya. Ekstrim relatif gitu. Jadi ekstrim itu ada dua. Ekstrim itu maksudnya adalah titik bisa maksimum, bisa minimum gitu ya. Misalnya kenapa ini disebut relatif maksimum? Karena memang di area ini adalah nilai maksimum, ya kan, puncaknya. Itulah kenapa disebut relatif, karena kita hanya mengamati di area ini aja gitu ya. Boleh jadi ada area lain, ini kalau gambar ini diteruskan ke atas, boleh jadi sebenarnya ada titik yang lebih besar daripada titik ini gitu ya. Tapi nggak masalah, kita hanya fokus pada area ini. Ini disebut dengan maksimum relatif gitu ya. Atau ya. Dan yang ini disebut dengan minimum relatif gitu ya. Jadi disebut relatif itu karena kita hanya mengamatinya di area ini, bahwa di area ini titik ini adalah titik minimumnya gitu ya, atau titik terendahnya gitu ya. Itulah kenapa disebut relatif. Oke. Itu sekedar saya akan langsung ke. Nah, sebenarnya ada juga yang disebut dengan extreme absolute ya. Atau ada dua istilah ya untuk extreme absolute. Jadi kalau tadi relatif ekstrim ya, atau ekstrim relatif, sekarang ada juga absolute ekstrema atau extreme absolute, di mana ada dua, ada yang minimum, ada absolute minimum, ada juga absolute maksimum. Apa sih bedanya? Nah, coba kita lihat di sini. Yang ini disebut relatif maksimum. Kenapa titik ini disebut relatif maksimum? Karena dia nilai maksimum dan hanya di area itu saja, gitu ya. Sedangkan yang di paling atas di sini, jadi kita mengamati grafiknya itu dari A sampai B ya, misalnya. Di titik ini disebut dengan absolute maksimum, maksimum absolut. Artinya dia nilai maksimum dan tidak ada lagi nilai di area lain yang lebih besar daripada titik ini, gitu. Ini disebut dengan relatif minimum dan juga absolute minimum karena tidak ada area lain antara A sampai B yang lebih kecil dari nilai ini, gitu. Oke ya, itu hanya istilah aja ya. Ada yang relatif, ada yang absolut. Nah, saya akan fokus pada soal aplikasi yang ini. Ya, di sini ada contoh aplikasi dalam kehidupan tentang ekstrim ini, titik ekstrim ya. Cari nilai minimum dan maksimum dari sebuah fungsi. Ini pencarian nilai minimum dan maksimum dari sebuah fungsi itu adalah aplikasi dari kalkulus yang paling terkenal atau yang paling banyak digunakan. Kita coba lihat contoh ini ya. Oxygen level of a pond ya. Kadar oksigen pada sebuah kolam. Mungkin kalian pernah dengar juga ya. Pernah kita bahas juga contoh yang kadar oksigen di kolam ini ya, pada latihan kalau nggak salah.
when organic waste is dumped into a pond, ketika sampah organik itu dibuang ke kolam, maka dekomposisi dari sampah itu akan membutuhkan oksigen, gitu ya. Jadi proses dekomposisi sampah itu akan membutuhkan oksigen dari lingkungan sekitar. Pond ini adalah kolam ya, atau danau gitu. A model for the oxygen level. Nah, model yang menggambarkan kadar oksigen dinotasikan dengan L. Ya, di mana L sama dengan 1 itu menggambarkan kadar yang normal, tidak terpolusi dari sebuah kolam. As waste material oxidize, ketika bahan sampah material sampahnya itu teroksidasi ya, atau membutuhkan oksigen. Ini adalah model matematikanya, yang kalau digambarkan dalam grafik seperti ini. Jadi ini adalah grafik tentang perubahan kadar oksigen pada sebuah kolam atau danau ketika sampah organik dibuang ke situ. Ternyata kadar oksigennya itu 1 itu dalam situasi normal ya, nggak ada sampah. Ternyata ketika sampahnya dibuang ke kolam, maka lama-lama kadar oksigen yang ada di sekitar kolam itu akan menurun. Dan ini terjadi karena adanya proses dekomposisi sampah yang membutuhkan oksigen itu. Nah, ya, turun sampai pada suatu titik di mana kadar oksigennya akan kembali normal, gitu ya, akan kembali seperti semula. Cuma penurunannya ini sangat signifikan, sangat cepat, sedangkan proses kembali ke normalnya perlahan, agak lama, kan gitu ya. Ini adalah model matematikanya. Pertanyaannya, when is the oxygen level lowest? Kapan sih kadar oksigennya itu mengalami titik terendah, gitu. Jadi kalau aplikasi yang 3.1 tadi lebih ke pada interval mana naik atau turun, gitu ya. Pada aplikasi yang kedua ini lebih berfokus pada kita mau mencari titik maksimum atau titik minimum. Dalam contoh ini, kapan sih kadar oksigennya itu mengalami titik terendah, gitu. Nah, gimana cara mencari tahu? Ya, kalau kita tahu grafiknya seperti ini, ya kita tahu titik terendahnya itu di sini, iya kan? Di 1,05. Artinya ketika T-nya 1 minggu ya. Jadi ketika 1 minggu, T-nya 1 kan 1 minggu setelah sampahnya dibuang berarti ya. Dengan kadar oksigennya itu 0,5 atau 50%-nya gitu. Ya, kalau kita tahu grafiknya, ya udah selesai. Nggak usah ada yang dihitung, ya kan? Cuma dari mana grafik ini tahu bahwa ini adalah 1,05? Atau seandainya kita tidak tahu grafiknya, maka kita bisa memanfaatkan turunan, ya. Jadi langkah yang pertama, kita turunkan dulu. Turunannya pakai aturan pembagian, ya. Yang U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Cuma kalau di buku ini nulisnya V U aksen gitu ya, dikurangi U V aksen gitu, dibagi V kuadrat. Ya sama aja, ini dibolak-balik nggak ada masalah ya. Jadi kalau kalian pakai U aksen V dikurangi U V aksen, hasilnya akan sama kok. Oke, saya nggak akan ceritakan prosesnya. Ini adalah hasilnya, ya kan? T kuadrat min 1 dibagi T kuadrat plus 1 kuadrat dikuadratkan. Nah, dari sini kita tahu, nah, di sini nggak dijelaskan detail ya. From this you can see that the derivative is 0. Turunannya itu 0 ketika T-nya sama dengan 1. Oke. Saya mau jelasin yang ini aja. Kelihatan versi Word-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Saya mau tulis turunannya itu. Oke. DL per DT ya. Turunannya itu
T kuadrat min 1 dibagi T kuadrat plus 1 kuadrat. Ini adalah turunannya. Dan si turunan ini kita buat sama dengan 0. Masih ingat? Kalau ada pembagian ini 0, ini tinggal kali silang aja ke sini ya. Ini dikalikan. Kalau dikali 0 kan hasilnya jadi 0. Gitu ya. Gini kan? Dan T kuadrat sama dengan, ini kalau pindah ruas jadi 1 ya kan? Dan T-nya sama dengan plus minus 1. Gitu ya. Kan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 1, itu kan ada 2, bisa 1 bisa min 1 ya, makanya T-nya plus minus 1. Inilah titik kritisnya ya. Jadi langkah yang pertama setelah cari turunannya, cari titik kritisnya. Nah kalau pakai cara tadi, ini kan garis bilangannya gini ya, yang 1 min 1 dan yang satunya 1 gitu. Oke. Dan titik terendah atau titik tertinggi dari sebuah grafik itu kemungkinannya ada pada titik kritis ini. Jadi antara min 1 atau 1 gitu. Jadi pada situasi ini kita nggak usah menguji kapan positif negatif ya, kapan naik turunnya. Kita hanya perlu menguji ketika di titik kritis min 1 dan 1 ini mana yang lebih minimum, gitu aja sih ya. Kan gini, kita tahu L nya itu kan T kuadrat min T plus 1 ya kan, dibagi T kuadrat plus 1. Nah kalau T nya 1 ya masukin aja ke sini ya. Kalau T-nya 1 berarti kan 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 1 dibagi 1 kuadrat plus 1 ya. 1 dikurangi 1 0 ditambah 1 1. 1 kuadrat 1 ditambah 1 2 ya. Jadi hasilnya 0,5. Nah, sebenarnya ada satu titik kritis lagi min 1 ya kan. Cuma karena nilai T-nya ini lebih besar atau sama dengan 0, sehingga jadi karena ada syarat di mana T-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, yang ini tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat untuk kasus ini? Kan ini ceritanya T-nya itu waktu dalam minggu ya. Waktu dalam minggu maksudnya apa? Maksudnya nggak mungkin kan T-nya itu negatif ya kan. Kalau T-nya min 1 kan berarti 1 minggu sebelum sampahnya dibuang ya kan. Karena ketika T-nya 0 itu kan sampahnya dibuang ya kan. T-nya 1 itu berarti 1 minggu setelah sampahnya dibuang. Kalau T-nya min 1 berarti 1 minggu sebelum sampahnya dibuang. Itu bukan pada, itu di luar dari fokus kajian. Makanya yang T-nya min 1 ini tidak memenuhi syarat dari T lebih besar sama dengan 0, sehingga kita berfokus pada hanya ketika T-nya 1. Dan kalau kita masukkan ketika T-nya 1 berapa sih kadar oksigen di kolam itu ya, ini kadar oksigen dan hasilnya adalah 0,5. Jadi dari mana titik 1,0,5? Dari sini. Ketika T-nya 1, L-nya 0,5. Jadi koordinatnya 1,05. Ini adalah titik terendah. Titik terendah dari kadar oksigen di kolam. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Gimana kalau kita menghasilkan dua titik kritis yang dua-duanya memenuhi syarat ini, T lebih besar dari sama dengan 0. Misal ini mah ya, misal T-nya ada 2 ya. Yang pertama T-nya 1, misal ini, dan T-nya sama dengan 3 misalnya ya. Dua-duanya kan memenuhi syarat ya kan, T lebih besar dari sama dengan 0. Kita mau mencari titik minimumnya di mana? Gitu kan? The lowest, yang paling minimum. Kita tinggal cari tahu aja kalau T-nya 1, L-nya berapa,
Kalau T-nya 3, L-nya berapa? Tinggal masukkan ke model ini gitu. Nanti kan dapat mana yang lebih minimum. Kalau misalnya nih yang ini 0,5 dan yang ini 0,7 misalnya, berarti yang lebih minimum kan ini. Berarti T1 inilah yang paling minimum. Ini seandainya ya. Tapi karena titik kritis yang memenuhinya hanya 1, sehingga ya inilah jawaban satu-satunya, yaitu 0,5 gitu. Nah, jadi di sini kesimpulannya kamu bisa melihat bahwa titik kritisnya itu adalah T sama dengan 1, yang menggambarkan waktu ketika kadar oksigen dari kolam itu is lowest, terendah. Artinya apa? The oxygen level. Kesimpulannya adalah kadar oksigennya itu akan mencapai titik terendah 1 minggu, 1 week after the organic waste is dumped. 1 minggu setelah sampah organiknya itu dibuang gitu. Nah, ini adalah contoh manfaat dari turunan. Selain mengetahui kapan naik dan turun, kita juga bisa mengetahui kapan titik terendahnya dan kapan titik tertingginya dengan titik kritis itu. Dan titik kritis itu didapat dari turunan gitu. Oke. Nah, untuk latihan di sini saya ngasih 2 soal aplikasi ya. Kalian silahkan kerjakan. Yang pertama nomor 47, ini ada di halaman 202 ya. Halaman 202 nomor 47. Ini tentang twins. Twins itu kembar ya. Banyaknya pasangan kembar yang lahir, banyaknya pasangan kembar yang lahir dinotasikan dalam T per 1000 kelahiran di Amerika dari tahun 71 sampai 2004 dapat dimodelkan dengan ini. Jadi ini adalah model matematika tentang banyaknya kelahiran kembar di Amerika ya. Di mana T sama dengan 1 itu menunjukkan tahun 1971. Nanti kalian amati ya, kalau T171 berarti kalau 2004 T-nya berapa? Itulah batas. Oh, ini udah ada di sini. 1 sampai 34. Berarti ketika T-nya sama dengan 34 itu tahun 2004. Pertanyaannya, when were the fewest pairs of twin born? Kapan banyaknya bayi yang terlahir kembar itu mengalami titik terendah atau yang paling sedikit. Kalau pertanyaannya kapan, berarti tahun berapa gitu ya. Nah, caranya sama tadi ya, cari turunannya, cari titik kritisnya. Nah, di titik kritis itulah kalian hitung. Di titik kritis itulah kemungkinan terjadinya titik terendah itu gitu. Kalau ininya kuadrat, berarti titik kritisnya ada 1 ya. Kalau ininya pangkat 3, titik kritisnya ada 2 ya. Berarti ini titik kritisnya ada 1 nih. Berarti di titik itulah pasangan yang terakhir atau bayi yang terakhir kembar itu terendah, the fewest ya. Nanti kalian silahkan coba. Kemudian soal nomor 2 ada di nomor 49, masih di halaman yang sama. Ini ceritanya tentang konsentrasi a chemical in a bloodstream ya. Konsentrasi zat kimia dalam aliran darah T jam setelah dimasukkan ke dalam jaringan otot. Nah, tahu nih pengobatan apa ya. Pokoknya jaringan ototnya disuntik, dimasukkan zat kimia, kayaknya di sini chemical, dan C ini menggambarkan konsentrasinya, satuannya dalam miligram per mililiter. Ini adalah model matematikanya. Pertanyaannya cukup jawab yang A dan C aja. Lengkapi tabel dan gunakan tabel ini untuk mengaproksimasi waktu kapan konsentrasinya itu mencapai
maksimum. Kalian tinggal substitusikan nih, kalau T-nya 0 berapa C-nya, masukkan ke model ini ya. Kalau T-nya 0 berapa C-nya, 0,5 berapa, nanti kalian amati titik maksimumnya berapa sih, di mana di titik ketika T-nya berapa gitu. Itu yang A ya. Yang C, tentukan secara analitik waktu kapan konsentrasinya mencapai maksimum. Nah, kalau yang C ini kalian harus memanfaatkan turunan ya. Jadi ini diturunkan dulu model matematikanya, cari titik kritisnya. Di titik kritis itulah kemungkinan konsentrasinya itu mencapai titik maksimum ya. Oke, itu adalah latihan sekaligus tugas saja ya. Tulis di buku tugas, yang tadi juga silahkan tulis di buku tugas. Sebelum karena mau persiapan Jumatan, silahkan kalau ada yang mau nanya dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri.